pengunjung ya. Oke. Dari tempat wisata nih ngomong-ngomong, sekarang masa pandemi memang, tapi saya mau prepare nih soal tempat wisata yang bagus di mana. Prepare tempat wisata yang bagus. Yang menarik Instagram bagus. Yang belum terjamah. Orang-orang. Yang belum terkenal berarti ya? Tidak. Oh, oke. Gimana nih kira-kira? Tapi ini acara cepat nih kayaknya nih. Apa nih kayaknya? Camp kreatif SMK Indonesia. Betul. Oh, SMK pasti bisa. SMK pasti bisa dong. Terus promosi wisata, wah kita ada di tempat Yang tepat ya. Oke. Oke. Tapi by the way, ini udah rame di sini nih. Udah ramai? Udah rame. Ini mana nih? Ini zaman dari Sabang sampai Merauke nih kayaknya. Dari Sabang sampai Merauke, oke. Betul. Aduh, ini Oh, sudah ramai. oh. Peserta juga ada guru pembimbing juga. Oke, luar biasa. Luar biasa ya. Oke. Kita mulai buka aja ya acaranya. Buka jadi. Oke. Berani sabar saya dulu sih. Berani sabar ya. Pengen tahu tempat wisata unggulan di tiap daerah ini ya. Betul. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Kita mau menyebutkan ucapan terima kasih dulu nih. Terima kasih. Ya, yang sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya. Buat yang terhormat Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ucapan terima kasih juga yang kami ucapkan untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kantor Cabang Dinas 8 Jawa Barat, SMK Negeri 11 Bandung, dan SMK Aloha sebagai sekolah pengampu untuk mata lomba promosi wisata unggulan khas daerah. Jadi kita sekarang ini sedang ada di SMK Aloha. Betul. Oke. Tapi yang kami hormati juga nih, Ada siapa lagi? para guru pembimbing dari sekolahnya masing-masing. Selamat datang, selamat bergabung di Zoom meeting. Semangat terus walaupun di masa pandemi ya, selalu Iya. setia dan semangat mensupport Betul. siswa-siswanya. Ini support sistemnya emang selain orang tua juga guru pembimbing. Guru-gurunya ya. Iya. Yang gak kalah ramai juga nih, Ada di sini juga hadir para peserta KKSI promosi wisata dari Sabang, dari Indonesia Barat Indonesia sampai Indonesia Timur. Iya. Termasuk kali ini penentuan jam juga, Pak. Betul. Kita benar-benar memperhitungkan Betul. peserta yang ada di Indonesia bagian Barat. Barat. Saking kayanya Indonesia gitu ya dan beragamnya. Saking luasnya ya. Luar biasa kali. Oke, by the way, tapi kita sambil duduk aja nih ya. Boleh nih. Karena sudah ada sofa. lumayan pegel gitu. Pegel juga ya. Wisata gitu. Oke. Kita sambil duduk dulu. Aduh. Ya, sambil dulu deh tasnya. Jadi ini kita belum bisa berangkat tadi, baru yang gitu ya. Kita nyari informasi dulu. Mudah-mudahan dari teman-teman semua ada informasi yang terkait tempat wisata khas yang ada di daerah masing-masing. Iya. Berbicara khas, Pak, Oke. kita hari ini ada yang khas. Ada hari yang khas tentunya bagi bangsa Indonesia. Oh, ada Hari apa kira-kira? Hari Batik Nasional. Hari batik Tentu nasional. saja. Kenapa memilih batik? Karena gini, karena ini temanya pariwisata. Oh iya. Di sini panggung sandiwara, jadi kita harus menyesuaikan. Tapi di sini ada batik ya. Terus ini di koper saya ada batik tentunya. Ada ya. batik. Ada batik di sini. Saya digantung di hotel, Pak. Oke, baru. Tapi Jadi hari ya- ini teman-teman salah satu khas juga ya. Betul. Salah satu kebudayaan yang bisa menjadi daya tarik Betul. untuk memperkenalkan Indonesia ke kancah dunia. Ya. Tentu saja. Oke. Nah, tapi kita mau nyapa dulu nih para peserta ya. Oke. Oke, selamat siang semua para peserta yang dari Indonesia bagian barat sampai dengan timur. Bahkan sekolah Indonesia yang ada di luar Indonesia negeri. pun mungkin bergabung dengan lomba ini ya. Baik. Tadi sebelum acara, tadi kita sudah mendengar ya, sudah ramai riuh tadi. Iya, Ternyata dari mulai Gorontalo sudah ada, Gorontalo, NTB sudah ada. NTB. Kita pernah ke NTB ya? Pernah ya? Mataram ya, indah banget. Indah banget pantainya ya. Terus ke Gorontalo kita pernah. Ke mana tuh? Utara ya? Gorontalo Utara. Utara ya. Dan indah banget Mantap. dan Ya. ini pun yang mendasari lomba ini kita mengusung tema unggulan khas daerah karena Oke. kita yakin masih banyak tempat wisata yang belum terekspos Betul. dan inilah tugas dari para peserta dan yang menjadi siswa dan juga menjadi ini apa memiliki peran untuk bisa mengembangkan atau memperkenalkan pariwisata kita. Oke, jadi memang kita tugasnya mengekspos tempat wisata yang belum terkenal ya. Betul. Dan tugas kita adalah mengunjungi untuk berwisata pariwisata. Betul.
Ya, kita Oke, sambil oke. wisata aja ya gitu Oke. ya. Oke, jadi judul lomba ini apa nih kira-kira nih? Jadi promosi wisata unggulan khas daerah. Ya, ini Ya. judul secara umumnya promosi wisata. Jadi sebetulnya pada gue sedikit informasi, Oke. KKS ini juga tidak hanya lomba ini. Betul. Tentunya ada mulai dari bisnis daring, Betul. terus masih banyak deh. Jajanan, Cuma ya. intinya ada ini juga gitu ya, promosi betul. wisata gitu Ya, ya. agak kalah seru ya. Iya, dan kita mengusung tema unggulan khas Khas daerah ya. Karena Tapi masih banyak teman-teman. ini nih karena ini mungkin lomba ya. Tapi ini lomba kita sebagai pengampu juga bertanggung jawab ya. Bertanggung Sebelum jawab. lomba itu ada materi-materi yang Nah. harus disampaikan. Berbedanya di pada camp kreatif ini bisa disebutnya kayak camp. Berarti kan kita belajar Betul. dalam satu camp dan satu tempat. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, jangan khawatir. Kak, saya belum bisa nih cari ide yang bagus itu seperti apa sih? Betul. Terus saya masih bingung nih tempat yang bagus atau penilaiannya dari gimana ya? Nah, tenang saja. Di sini selama 1 bulan ke depan, tepatnya 8 pertemuan ke depan, teman-teman akan diberikan materi ya, tentunya dari para pemateri hebat. Wah. Karena siswanya juga udah hebat. Hebat-hebat ya. Di masa pandemi bisa berkarya. Berkarya ya. Ya, kita tidak mau mengecewakan dong. Betul. Tentunya kita langsung hadirkan pemateri hebat. Oke, siapa aja nih? Siapa nih pematerinya? Sama Pak Rifki deh sudah tahu mungkin. Belum. Oke. Oke, pemateri yang pertama itu ada Pak Hadi. Bapak Hadi dari Betul. mana? Pak Hadi dari Semolek tentu saja. Ada yang tahu? Saya Molek itu apa? Semacam. Semacam. Jadi saya Molek adalah regional learning teman-teman yang merupakan salah satu dari 26 center di bawah naungan South Asia. Jadi ini organisasi memang Asia ya. di pendidikan tapi di Asia Tenggara Pak Rifki. Asia Tenggara. Oke. Dan oke. di Siameo maksudnya yang terpusatnya Siameo juga sering mengadakan lomba yang seperti ini. Seperti ini ya. Salah satunya dulu kita pernah ikutannya. Ya, termasuk Bapak Hadi ini Ya. adalah salah satu juri tingkat Asia Tenggara. Waduh, berarti Hari ini spesial buat teman-teman, kita jadikan pemateri dan juga juri. Berarti ini udah tingkatnya sama dengan Asia Tenggara. Asia Tenggara dong. Karena kan sekolah Indonesia yang di luar juga bisa ikut ya. Iya, teman-teman. Betul. Jadi Oke. jurinya insya Allah berkualitas. Terus Oke. Yang kedua nih, yang kedua. kedua siapa? Yang kedua ada Kang Rio. Kang Rio. Kang Rio itu dari 9 Matahari. 9 matahari luar Coba, biasa. ada yang tahu nggak Ada sih? yang tahu nggak 9 matahari? Panas ya kayaknya. Kalau bahasa Satu aja Sunda sangat mah panas. harudang ya. Oke. Nah, jadi 9 matahari ini adalah salah satu perusahaan di industri konten kreator kreatif ya, di bawah film juga tadi. Iya. Dan ada yang kalian ini memang si perusahaannya itu fokus di special effect tadi. Special effect ya. Effect ya. Dan termasuk pernah menjadi juara 1 lomba video mapping di Jepang. Di Jepang. Jepang tahu? Oke. Ada iklannya. Ada yang bisa bahasa Jepang? Ada yang bisa Itadakimasu. ngomong Jepang? Saya bisa itadakimasu. Jepang gitu ya. Kemudian ada juga sempat menjadi juara 1 lomba video mapping. Sorry, bukan video mapping tapi live ya di Rusia, Moskow. Eropa berarti ya? Eropa udah ininya Eropa. Mantap ya. Mau tahu Moskow? Moskow. Saya pernah Marsha and the Bear. Nah, ini ketemu mungkin ya. ketemu ya dengan Modelnya ketemu sama ini 9 matahari mungkin ya. Dan masih banyak. Jadi kalau ini udah berarti internasional. udah berarti juri dan pematerinya internasional semua ya. Jadi pasti ini tempat wisata yang nanti diekspos oleh teman-teman udah kualitasnya good, Udah internasional. kualitas terbaik, terbaik. Tapi ada yang ketiga nih. Ada Pemateri lagi? yang ketiga ada lagi. Aduh, masih ada ini udah tiga. luar biasa. Masih ada lagi. Masih ada. Siapa Dari mana? coba? Pak Rahmat Fakiansyah dari Web TV Asia. Web TV Asia luar biasa teman-teman. Perkembangan teknologi ya, memang sekarang TV itu tidak hanya teknologi tapi dari streaming aja. Streaming Termasuk juga. dari ini Web TV Asia ya. Betul. Dan ini kalau teman-teman lihat mungkin di websitenya ataupun di YouTube channelnya luar biasa banget tayangannya, udah benar-benar berkelas. Dan sekarang menjadi pemateri, Pemateri. bahkan juri Sebagai juri juga. oleh Mas, 3 orang hebat. bayangkan sebegitu berkualitasnya ya. Tapi ada ingat ya, Apa, dari bagaimana? 3 itu ada 2 yang luar biasa ya. Siapa Coba. itu? Aduh. Sebutkan saja Bari. Oke, gini yang dua yang paling spesial mungkin ya. Spesial banget ini. Yang ya. pertama mungkin saya kenalkan di sebelah saya ini ada Pak Ahmad Yosef Azhari atau kita bisa panggil dengan Pak Yong. Pak Yong ya teman-teman, Panggilan kesayangan ya. nama kesayangan Pak Yong.
Ini beliau juga selaku guru produktif di multimedia. Ya, saya mau masih belajar Pak tuh. Sama, Belajar. sama. Dan selain saya juga ada dong di sini. Ada di sini ada Mr. Rifki Syahid Nugraha gitu ya. Dari SMK Bapak dan juga menjadi kaprodi jurusan multimedia di SMK Bapak. Ya, prestasinya ada nggak kalau tadi kan dari Syameo prestasi Web TV Asia tentunya 9 matahari Prestasi Eropa. kita apa ya? Kita dulu pernah di Sea Creative Camp yang pertama juga juara Asia Tenggara. Oh kita juga pernah ya. Alhamdulillah kita di batch pertama di lomba yang sama modeling tourism di Asia Tenggara kita pernah menjadi juara pertama. Alhamdulillah. Dan di tahun selanjutnya di Seameo Biotrop Ya. untuk lomba video konservasi kita juga alhamdulillah menjadi juara pertama. Dan kemarin kita terakhir ikutan. Setelah pertama ikutan, kemudian kedua kita jadi pembicara, ketiga nggak ikutan, dan keempat kita ikutan lagi. Ya. Alhamdulillah. Juara kedua. Oke, masih di 3 besar lah. Jadi insya Allah kita juga akan share kepada teman-teman nih terkait pengalaman kita ketika menggarap sebuah produksi, baik sebuah filmnya dan sharing ya. tentunya di sini kami selain mengajar juga kita juga berkarya. Betul. Ya. Tapi ada satu juga yang paling penting ini. Oh ada lagi? Ada satu sosok. Ya ampun, ada lagi. Satu sosok. Sosok itu adalah ibu kepala sekolah kita SMK Alwafa. Oh iya, ibu kepala sekolah. Yaitu Ibu Haja Tintin Hermawati. Ya, kalau tidak ada ibu, gak akan jadi acara ini. Gak jalan ya acaranya. Gak jalan. Karena beliau sebagai sebagai koordinator utama. Iya, jadi Ibu Haja Tintin ini sebagai koordinator utama dan juga kepala sekolah di SMK Alwafa ini ya. Betul. Oke. Nah, by the way, kita kan di sini masih masa pandemi ya. Pandemi, betul. Kita masih dilanda pandemi dan kita berdoa untuk semuanya bahwa pandemi ini kita berharap untuk berakhir secepatnya ya. Iya, karena mudah-mudahan kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Iya, maksud saya juga ini udah haus wisata. Haus wisata ya. Haus banget, haus ini ya. Butuh kalau bahasa Sundanya mah butuh diliburkan gitu ya, liburan gitu ya. Oke. Holidaykeun ya. Oke, nah tapi kita ngomong-ngomong Covid nih, kita udah jaga jarak belum? Ini udah ada aman nggak? 1,5 meter Udah ya. aman ya. Oke, pokoknya teman-teman yang masih berdekatan coba itu. ayo jaga jaraknya, jaga. Ya. Nah, ya jangan lupa juga teman-teman harus tetap 3M berarti ya sekarang ya. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, atau membawa hand sanitizer kalau bepergian. Oke, di sini juga sebelum materi, kira-kira sekarang materinya apa ya? Ya, kan seperti yang tadi disebutkan ya, bahwa ini adalah camp kreatif, maka kita akan belajar, mereka. Nah, otomatis di sini bakal ada materi. Nah, materi pertama kita itu akan ngebahas tentang ruang lingkup seputar promosi wisata atau tourism promotion gitu teman-teman. Kira-kira pengen tahu biar teman-teman insya Allah dengan materi ini teman-teman akan lebih paham soal apa sih tempat wisata, bagaimana sih cara mengemas tempat wisata yang menarik. Oke. Ya, karena kadang teman-teman banyak di antara kita ketika berbicara pariwisata itu wisata yang sudah besar, yang sudah terkenal ya gitu ya, padahal masih banyak yang bisa dikemas gitu ya, termasuk kearifan lokal, budayaan, kuliner juga masuk mungkin ya. Berarti kalau dengan kata wisata itu sesuatu yang bisa menarik minat orang datang. Betul. Baik itu mendapatkan sebuah pengalaman ilmuwan ya, atau oleh-oleh selfie mungkin ya, atau juga pengalaman yang tidak terlupakan gitu ya. Betul. Dan bahkan kalau di Bandung nih, Marip ya, ada Marip, selain wisata itu tidak hanya menyenangkan Marip. Jadi gimana? Wisata horor ada. Berarti menakutkan ya? Wisata menakutkan? Menyedihkan. Ya, wisata baru ke tempat yang dulu sama mantan, kemudian datang lagi ke sana kan, itu wisatanya horor banget Marip. Horor ya? Iya, horor banget itu ya. Oke, di sini juga sudah gabung bersama kita pemateri ya. Pak Hadi dari Semolek. Jadi Pak Hadi, coba kita sapa dulu nih Pak Hadi. Halo Pak Hadi. Assalamualaikum Pak Hadi. Halo, waalaikumsalam Pak Rifki, Pak Yosef. Wah, Pak Hadi mantap nih. Udah siap kayaknya. Kalau bahasa Sunda mah mengetrukkan gitu ya. Atau men-sharingkan ilmunya kepada teman-teman nih ya. Betul. Sehat Pak Hadi?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Pak Hadi, materi pertama ini kita akan ngebahas soal apa nih ngomong-ngomong, karena dari beberapa hari kemarin, pada sedikit informasi Pak Hadi, anak-anak udah peserta nih, udah semangat banget, pengen nanya jadwalnya apa, terus kapan acara. Udah saking semangatnya gitu kan ya. Nah kita tanya aja langsung ya, mending sekarang materinya apa Pak Hadi? Oke, untuk sesi kita kali ini kita bakalan kenalan dulu dong sama programnya kita ini. Tentang promosi wisata itu apa. Terus nanti ada jadwalnya, nanti saya akan share di situ. Lalu apa tugasnya untuk Anda, gitu ya. Jadi dan kita akan kita akan sharing aja sih sebenarnya, sharing. Kalau yang kemarin terjadi itu seperti apa, yang dikerjakan tuh bagaimana, begitu ya. Terus lalu nanti kita bisa tanya jawab, misalnya sudah ada ide gitu ya, sudah ada ide untuk kalau misalnya saya mau cover yang seperti ini tuh gimana, apakah Pak Hadi siap menjawab semua itu berarti ya? Ya seperti itulah kira-kira. Oke, kayaknya mending dari kalau kita ngomong lama-lama jenuh. Kalau kita ngomong lama-lama jenuh gitu ya. Iya. Terus tadi juga kata si ibunya, udah langsung aja. Kata ibu pembinanya, udah langsung aja katanya. Iya. Udah deh. Oke, kalau gitu langsung aja berarti ya, kita pindahkan channel kita langsung ke Pak Hadi. Oke, silakan Pak Hadi untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Pak Rifki, Pak Yosef. Itu tadi dramanya keren sekali ya. Menghibur sekali. Oke, saya share screen dulu ya, teman-teman semua ya. Saya share dulu. Oke teman-teman, kita akan kenalan dulu ya tentang ini saya. Ya, oke, kita akan kenalan dulu dengan promosi wisata unggulan khas daerah. Nah itu kita nih masuk ke dalam kegiatannya kita adalah Camp Kreatif 2020 ya. Oh ya, saya mau kenalan dulu ke teman-teman ya. Nama saya Hadi Saputra. Saya ini dari Seamolek ya. Tadi udah dikenalkan sedikit oleh Pak Yosef ya. Nah, Seamolek itu apa? Seamolek itu adalah kalau panjangnya nih agak ribet nih. Jadi namanya adalah Seamolek, kepanjangan dari Southeast Asian Minister of Education Organization Regional Open Learning Center. Nah, itu panjang sekali ya. Nah, itu agak ada keren-kerennya sedikit karena saya bisa imajinasi aja kalau saya dari Shield gitu ya. Nah, tapi apa itu Seamolek? Ya, Seamolek itu adalah kalau di bahasa Indonesia kan yang tadi adalah organisasi Kementerian Pendidikan se-Asia Tenggara. Jadi ceritanya adalah zaman tahun 1965 itu menteri-menteri pendidikan itu berkumpul di Asia Tenggara ya. Nah, itu bikin organisasi. Nah, jadi kalau misalnya kalian tahunya kan pasti kayak ASEAN ya gitu ya. Nah, iya betul kayak ASEAN, tetapi sebenarnya lebih dahulu Seameo ini. Kalau ASEAN kan tahun berapa? Tahun 69 kan. Nah, ini kami sudah lebih dahulu. Karena itu kalau ASEAN kan pasti kan ASEAN kerjasamanya apa saja sih? Pol, Sosbud, Hankam ya kan? Di situ tidak ada edukasi. Kenapa tidak ada edukasi? Karena sudah ada Seameo seperti itu. Nah, saya itu ada di salah satu senternya. Jadi kalau misalnya di PBB ya, PBB itu ada WHO, ada ILO, itu kan mengurusi mengurusi yang itu ya, yang mereka rahasannya masing-masing. ILO untuk labor gitu ya, WHO untuk health ya, kesehatan. Nah, kalau kami juga seperti itu juga ada center-centernya. Nah, kalau di Seamolek itu untuk open learning, jadi pendidikan jarak jauh. Nah, seperti itu ininya sedikit untuk pengenalan ya. Nah, saya
ada di multimedianya. Jadi saya di bagian multimedia. Jadi kalau urusan ke publikasi, ke video, ke ya macam-macam itu ininya pasti larinya ke saya untuk di Siamolek. Nah, kita ini dikit apa namanya, kita cerita dikit tentang Camp Kreatif. Camp Kreatif itu dulunya pertamanya itu namanya Southeast Asia Creative Camp. Ya, jadi ini inisiasinya itu oleh organisasi Siameo ya. Itu tahun 2018. Nah, itu sudah itu berjalan dari 2018 sampai 2019, itu sudah 4 batch atau 4 kali ini ya, 4 apa sih namanya, 4 kloter ya. Nah, itu udah banyak sekali sebenarnya, termasuk Al-Wafa ya, termasuk juga di sini ada dari Situbondo, ada yang dari ada macam-macam. Nah, mungkin yang sekarang ini saya nggak tahu apakah kalian ada yang pernah ikutan dari termasuk dari yang 4 batch ini ya. Saya nggak tahu, mungkin kalau itu tinggal di komen-komen saja ya. Nah, ini sudah banyak juga yang ikut, jadi udah 10 ribuan siswa. Ya pastinya ada gurunya juga, karena kan kita pasti satu tim itu harus ada satu guru pendamping dan ada 1.800-an sekolah. Nah, ini dulu itu kita mengadakannya untuk 8 negara. Jadi yang masuk di situ itu ada dari Indonesia, Filipina, ya, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan bahkan ada yang dari Cina, gitu ya. Nah, di Southeast Asia Creative Camp ini sama seperti KKSI ya. Jadi cikal bakalnya ini, nah memang kita mengadakan beberapa jurusan ya, beberapa lomba. Nah, itu tidak sebanyak yang sekarang. Jadi dulu itu masih hanya 7 saja. Tetapi memang kita dari pertama ya, Formation Tourism ini memang yang paling keren kan. Jadi memang dari pertama sudah diadakan. Nah, ini kita pernah jadi cara mainnya adalah memang kita itu pasti ada workshopnya dahulu. Memang semuanya online gitu ya. Seluruh dari pertama sebelum pandemi tahun 2018 ya, kita memang sudah online full. Jadi semuanya itu pakai workshop online gitu. Terus langsung bikin projectnya juga kita pendampingannya online. Lalu ada kita waktu itu bikin interview. Nah, itu juga online gitu. Nah, nantinya baru kita kita pilih beberapa yang terbaik dari proyek-proyek tersebut gitu ya. Nah, lalu setelah 4 batch itu baru dari kementerian kita, ini kita harus membuat untuk yang khusus nih, khusus di Indonesia saja gitu loh. Nah, kita mau nih yang memang cuma lingkupnya Indonesia ya, karena juga ada banyak waktu itu banyak saran-saran ya atau permintaan untuk, karena kan kalau misalnya yang Southeast Asia itu harus berbahasa Inggris ya. Nah, itu yang kendala bahasanya, itu banyak yang suka, aduh saya kurang ngerti nih gitu ya. Nah, walaupun memang kalian harus belajar bahasa Inggris pastinya ya. Nah, untuk Creative Camp SMK itu tahun 2019 itu sudah mulai. Nah, itu sudah banyak juga, itu lebih banyak daripada Southeast Asia Creative Camp. Jadi yang dilombakan itu lebih banyak. Nah, ini bisa dilihat tuh ada berapa bendera tuh di situ. Nah, itu tahun 2019, lalu juga ada sampai sekarang, berarti sekarang yang kedua. Berarti sekarang adalah KKSI ya, Creative Camp Kreatif SMK Indonesia atau KKSI
2020. Kalau yang kemarin tuh 2019. Gitu. Nah, objektifnya apa aja sih? Kita kalau yang di promosi wisata itu, nah objektifnya adalah sebenarnya kita hanya produksi video untuk promosi. Itu saja. Video promosinya untuk apa? Destinasi wilayah, gitu ya. Terus, sebentar nih saya nggak kelihatan ini. Saya hilangkan dulu. Iya, gitu. Oke, destinasi wilayah, lalu ada apa kearifan lokal di sana, di sekitaran saja, di sekitaran apa tempat tinggal atau di sekolah gitu ya, di sekitaran area kalian, lingkungan kalian. Nah, itu yang bisa kalian promosikan gitu loh. Jadi jangan terpaku pada misalnya kalau misalnya saya di Jakarta gitu, terus saya mau ini Dufan gitu, atau misalnya Taman Mini, ya, itu memang tempat wisata, tetapi lebih baik kalau kita bantu promosikan yang memang ada potensi nih, ada potensi tersendiri gitu. Start with the small. Kalau misalnya kalian tidak tidak perlu yang apa sih yang memang ini memang sangat khas perlu seperti itu. Jadi kalian lihat sendiri, lalu kalian bisa misalnya ada ini nih, ada kerajinan di sekitaran rumah, di sekitaran rumah nih, kita bisa promosikan nih. Nah, itu kan nanti juga membantu perekonomian wilayah kan, perekonomian lokal kan. Jadi semua bisa terbantu. Nah, tujuannya itu dulu karena memang kalau misalnya kita ini ilmu yang saya pelajari di advertising ya. Pertama-tama adalah kejujuran dahulu dan keinginan kita untuk membantu. Nah, itu adalah modal dasar untuk kita mempromosikan sesuatu. Jadi kalau misalnya kita ini kan kita cari ini sudut yang bisa kita promosikan, bisa kita angkat, itu apa gitu. Jadi kita ambil dari situnya ya. Nah, itu objektifnya. Oke. Ya, ini kita nonton dulu ya. Ini yang di sini edutourism ini juga pemenang dari dari nama timnya itu adalah Perspective of Cineast ya. Dari tentu saja SMK Al-Wafa ya. Kita nonton dulu. Liburan kali ini kita traveling ke pedesaan yuk. Mana pakai apa sih? Yakin nggak akan ikut? Bisa iya, bisa enggak. Kok bisa iya bisa enggak? Males banget tahu ya liburan tahun ini. Masa? Katanya liburan, tapi penuh dengan tugas-tugas, mana sulit-sulit lagi. Makanya, ayah ngajak traveling ke Kabupaten Bandung juga. Di sana, kakak bisa belajar sambil wisata. Belajar budidaya tanaman bisa. Belajar menanam buah bisa. Kalau mau merah susu sapi ya? Tentu bisa dong. Kambing juga ada. Susu kambing ya? Oh, kalau begitu, aku bisa memerah susu kambing dong. Oke. Cer. Yes. Jadi gimana? Traveling ke Kabupaten Bandung. Let's go. Let's go. Ada di susu kambing etalon nih. Dek, coba kasih makan yang sebelah sini. Kak. Nah, di situ ada adik aku yang lagi ngasih makan kambing juga.
Boleh nyobain ya Pak? Boleh. Pencet. Apaan sih? Jaya banget. Tapi ini teh boleh diminum langsung Pak? Boleh. Kalau susu kambing boleh diminum langsung, tapi nanti kita saring dulu ya. Saring dulu? Ya, bentar. Nah, ini bisa diminum langsung ya. Mau langsung minum? Ya, sehat insya Allah. Kakak tuh kayak mau. Ya kan? Enak. Enak. Beneran. Benar? Cobain dong. Coba. Kalau manfaatnya gimana? Ya, penyakit yang paling banyak bisa dibantu penyembuhannya ya. Dari manfaat susu kambing ini adalah asma, anemia, asam urat ya. Kemudian juga penyakit mah bisa. Kemudian jangan lupa dengan susu kambing ini kita bisa mencegah stres. Wah, tuh guys, buat kalian yang merasa stres dengan banyaknya tugas, yuk, mending datang ke sini aja. Ya Kak. Ayo, paling dulu. Kalau lokasi kebun tinnya di mana? Oh, lokasi kebun tinnya ini ada 3 lokasi. Tapi kita biar berangkat ke lokasi yang terdekat aja lah. Ya. Ya. Oke. Kita mulai peragaan untuk pembibitan. Ki, boleh coba? Hah? Boleh coba? Ya boleh. Ini ya. Coba itu awas. Juga mau nyoba? Ya boleh. Harus. Jadi kulitnya tuh harus terlepas ya Ki? Ya. Jadi pakai obat perangsang akar. Dipegang. Silakan digosok-gosok dulu. Oh, ikat biar yang keras. 1 bulan akarnya udah siap. Ini ambil gunting stek. Nah, udah. Oh iya. Halo guys, sekarang aku lagi ada di kebun buah tin yang sangat lebat ini. Tuh, bisa kalian lihat sendiri kan? Di sini tuh buahnya lebat-lebat banget. Dan konon katanya sih buah tin ini salah satu buah yang ada di surga nanti. Wah, benar-benar hebat kan? Ini kebetulan ini ada yang udah matang. Ini boleh dipetik kan? Boleh. Silakan dipetik. Silakan ini udah matang. Soalnya udah. Coba liatin ke kakak deh. Bentar. Buah tin, Buah surga. mantap. Selamat datang di Luwak Education. Sudah siap berwisata dan belajar? Let's go. Nah, ini merupakan area peternakan luwak. Dalam pemprosesan kopi luwak ada beberapa tahap. Yang pertama, kopi akan disortir untuk mendapatkan biji kopi terbaik. Yang kedua, biji kopi yang terbaik tersebut akan diberikan kepada luwak. Selanjutnya, luwak tersebut akan memilih dan memakan kopi terbaik sesuai indera penciumannya. Bagaimana? Oh, jadi kopinya dimakan luwak ya? Ya, nah untuk tahapan selanjutnya ikuti saya yuk. Yuk. Tahapan selanjutnya adalah proses pencucian dan pengeringan. Dan ini adalah proses pengeringan. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk proses pengeringannya? Tergantung, karena kita masih menggunakan cahaya matahari, jadi proses pengeringan ini dilakukan sampai biji kopi ini benar-benar kering dan siap untuk diminum. Ini adalah proses pengolahan terakhir dari kopi luwak. Bagus-bagus kah hasilnya? Sadar nggak kak? Kalau semua tempat wisata yang hari ini kita datengin, semuanya muncul karena ada rasa kepedulian. Kepedulian ya? Iya. Semua kepedulian dari individu ataupun masyarakat yang mendorong kesadaran untuk mau menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan.
Alhasil, ekosistem terjaga, lingkungan terawat, dan nilai edukasi pun muncul. Dan tak lupa, semua itu dapat menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Itu tadi yang edutourism ya. Jadi tidak harus ke tempat-tempat wisata yang memang sudah ada. Jadi kalau yang tadi kan itu memang masuknya ke edutourism dan juga ada namanya agrowisata ya. Jadi sekarang ini kita bisa cover atau kita bisa memang merasakan kayak misalnya saya pernah lihat itu ada yang menawarkan untuk mau menanam padi atau membajak sawah. Nah itu termasuk dari agrowisata. Nah itu bisa kita kalau misalnya di lingkungan kalian itu memang dekat dengan itu, tidak salahnya kalau kalian bisa promosikan dan bisa perkenalkan ke halayak tentunya keluar gitu ya. Nah, ada agrowisata, ada juga wisata kuliner ya, eduwisata seperti ini. Bahkan kalau ada yang misalnya yang lebih ke religi ya, wisata religi bisa juga, atau misalnya kayak misalnya ziarah-ziarah seperti itu ya. Nah, itu yang bisa kita cover. Jadi jangan dibatasi. Kita ingin untuk mendobrak batasan-batasan itu. Jadi kami ingin kalian itu untuk sekreatif mungkin gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ada yang menarik, ada potensi yang menarik ya, untuk ini bisa kok dijadikan orang untuk datang ke sini dan experience langsung ke sini, itu bisa kalian promosikan. Nah, lalu kemarin itu juga saat mulai pandemi gitu ya. Nah, ini kan kita tahu ya, kita di sini memang sedang ada inilah pandemi ini ya, seperti di COVID ini. Nah, memang ada batasan-batasan yang memang kita tidak bisa pedulikan gitu ya. Kita harus pedulikan itu, seperti kita harus menjaga. Jadi bukan berarti kalau misalnya ayo tidak ada batasan-batasan gitu, tapi kita harus melihat juga, memang kalau misalnya saat-saat seperti ini nggak boleh ke keramaian seperti itu. Ini nanti tidak berbahaya bagi kita. Nanti kita akan bisa misalnya memperbesar penularan gitu ya. Nah, itu bisa kembali lagi ke kreativitas kalian. Jadi kalian harus bisa untuk melihat peluangnya nih seperti apa. Nah, ini ada contoh lagi. Nah, ini ada satu contoh lagi. Jadi waktu itu kegiatannya ini atau workshop ini itu saat pas sekali mulai dari dari pandemi, dari COVID-19 ini. Jadi waktu itu adalah kendalanya adalah anak-anak karena baru awal-awal itu orang masih langsung jangan sama sekali gitu ya. Itu takut ya. Gimana nih caranya nih? Kita nggak bisa keluar. Kita nggak bisa syuting nih, kita nggak bisa seperti tadi dong, keluar untuk ketemu orang, untuk ke ini, kita nggak bisa dong. Nah, ini ada satu contoh dari timnya namanya Sinewan, ya, namanya judulnya itu Quarantine, Imagine the Fascination of Lembang. Jadi dia ini memang tidak bisa sama sekali untuk keluar karena masih harus di rumah saja waktu itu.
Nah, itu kita tonton ya. Oke. Ini dia. Ini ngadonya. Bungkus sendiri ya, bungkus sendiri. Halo, Nes. Halo. Nes, ini anak-anak di grup pada mau video call di Zoom. Join yuk. Oh, iya maaf. Tadi aku nggak buka line. Iya, nanti aku share linknya. Oke. Bye. Hai guys. Udah lama gak ketemu. Kangen gak sih? Iya, kangen banget. Kangen juga. Sumpah ya, tapi bosen banget gak sih kalian di rumah? Kayak pengen banget Iya, asli. Ya, gara-gara pandemi, jadi nggak bisa kemana-mana. Beres pandemi cabut yuk. Hayu. Kemana gitu yang deket-deket. Hayu banget. Kayak daerah Lembang lah paling. Hayu, deket kan tuh. Asik tuh kayak. Ramenya kemana ya? Biasanya sih ya, orang-orang kalau ke Lembang tuh seringnya ke farmhouse. Soalnya kalau nggak salah ya, di dalamnya tuh ada rumah hobbit gitu. Terus ada mini zoo-nya juga. Terus ada taman-tamannya gitu. Pokoknya Instagramable lah. Terus kalau nggak salah juga ada banyak kuliner juga di sana. Iya guys, banyak banget kalau misalnya yang di Lembang tuh selain yang tadi Revi sebutin, aku pernah denger deh apa ya yang baru, The Great Asia Afrika kalau nggak salah. Ini baru. Itu tuh yang di Braga bukan sih? Kok aku baru denger ya? Enggak, bukan. Ini di Lembang. Dia tuh kayak tempatnya buat foto-foto gitu. Negara-negara di Asia Afrika. Nih. Jadi kayak yang ciri khasnya gitu ya? Tuh, bagus banget guys buat foto. Aku sih belum pernah kesana ya. Cuman tahu aja. Tapi itu bagus sih. Ya kita tuh jadi bisa ngerasain gimana kultur luar yang bisa. Cuman ini vibes-nya ya modern gitu, kayak bangunan-bangunan gitu. By the way, kalau mau alam-alam gitu nggak sih? Kayak The Lodge Maribaya tuh bagus. The Lodge. Itu tuh yang ada wahana gitu nggak sih? Yang pokoknya yang aku lihat mah kayak orang foto gitu di ketinggian, sebelahnya tuh ada hutan pinus gitu. Oh iya bener. Kayak gitu kan bagus banget. Iya bagus banget. Oh pantasan nih. Itu kan? Iya kita bisa kesini. Kita ke sepedaan. Atau enggak ini aja nih, coba deh di search Cikole Outbound. Cikole Outbound. Pokoknya mah ya di situ tuh banyak banget gamesnya, tahu ada paintball, arung jerak, sama games-games lainnya gitu. Ih, boleh banget, rame kayaknya main games kayak gitu. Fix bakal seru banget. Iya, ini bakal seru banget. Kira-kira corona kapan beres sih ya? Katanya sih dari bulan Mei atau enggak bulan Juni. Tapi kata Pak Jokowi sih Desember biar kita bisa aktivitas kayak biasa lagi. Ya udah kok kayak gitu sih bulan Desember aja.
itu weekend gitu. Terus aku udah cek kalender juga sih, kayaknya tanggal 6 kita semua gitu. Soalnya kan kita banyak boleh sih juga. Ayo aja. Iya benar, boleh. BTW kalian harus banget jaga kesehatan, jangan kemana-mana please. Mendingan kayak di rumah aja, maksudnya kita daripada keluar terus kena penyakit kan, mendingan udah deh di rumah aja, sumpah. Iya Ya banget, kan? iya banget. Oh, kalian tuh ya santai aja nggak sih? Bang, ya kan kita juga bakal ketularan lah. Kemarin juga aku keluar biasa aja kok, fine-fine aja. Jadi santai aja Ih, lah. jangan gitu, tahu bahaya kan, nggak ada yang tahu kamu bakal ketularan atau enggak. Ya aku keluar terus aku santai-santai aja, aku fine-fine aja, aku sehat gitu. Gak usah panik. Ya kalau bisa sih jangan gitu lagi sih, Tal. Lagi bahaya. Ya udah deh, ya. Ih guys, udah mau buka puasa. Udah dulu deh Iya, kayaknya. udah jam segini. Oh iya bener, mau siap-siap buat buka ya. Ya udah deh, dadah guys, selamat buka. Dadah. Bye. Dadah. Ya mau gimana lagi? Ya udah nggak ada. Kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa nyeselin apa-apa. Paling berdoa aja yang terbaik buat dia. Tapi rencana kita yang udah dibuat tetap harus jalan kan? Wah, kamu masih mikir rencana kita buat jalan-jalan? Ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, itu dia. Nah, kalian bisa lihat kan persamaannya apa sih antara dua video tadi? Persamaannya adalah cerita. Nah, karena ada ceritanya, ada apa sih namanya? Kita kan kalau misalnya nonton itu, kita kalau misalnya kita bercerita itu pasti kita akan tetap untuk pengen tahu lagi nanti setelahnya nih ada apa nih berikutnya tuh bagaimana. Nah itu kita akan ngikutin terus videonya, kita akan tertarik ke situ. Jadi saran saya adalah siapkan ceritanya, jadi ada bikin ceritanya, bikin dia bercerita gitu. Itu ya, jadi kita memang ingin kalian itu mengeluarkan kreativitas kalian dengan adanya batasan-batasan tadi, dan juga yang kita ingin tidak misalnya memang ini tidak kita bebaskan. Nah itu kalian bisa gali di situ terus sesuai kreativitas kalian gitu ya. Nah ini ada juga salah satu contoh dari kekuatan dari video promosi ya. Ini pasti kalian juga suka sering ngelihat gitu ya, pasti ada di sekitar kalian. Ini kebetulan ada di dekat rumah saya. Itu mungkin juga kalian yang ada di sekitaran Pamulang gitu ya, di sekitaran mungkin sekolahnya di situ, itu pasti tahu tempat makan ini, tempat kafe ini. Jadi bisa dilihat di sini banyak sekali kalau di YouTube itu kayak review, kayak jalan ke sana, terus kayak food blogger gitu ya, ada blogger itu ke sana, dan hasilnya hasilnya di sini, lihat aja di sini penuh sekali. Itu kata ownernya itu 800-an orang per hari untuk datang di sana, dan itu membantu mereka kan, membantu perekonomian mereka, membantu perekonomian sekitar, masyarakat sekitar, lalu juga menyerap tenaga kerja gitu ya, dan itu sama-sama untung. Jadi kalian pun bisa misalnya ada tempat yang memang bisa potensinya bagus,
kalian pun bisa misalnya kalian tawarkan bagaimana kalau kita promosikan seperti itu. Jadi ada bisnis side-nya lah seperti itu ya. Oke. Nah, timeline-nya seperti ini. Jadi untuk workshop-nya kita itu timeline-nya seperti ini. Kita mulai kemarinnya dari 28 September sampai nanti terakhir dari workshop-nya atau online training session-nya itu sampai 23 Oktober gitu. Nah, nanti di November, jadi dari Oktober sampai November itu kira-kira minggu ketiga. Nanti tanggalnya belum kita umumkan. Nanti diumumkan oleh pihak dari penyelenggara. Nah, silakan di situ adalah assignment periodnya. Jadi kalian sudah siapkan itu jadi finalisasi dari project kalian, video kalian ya, video promosi kalian. Nah, nanti setelah itu dari November ke Desember ini kemungkinan awal-awal Desember itu kita akan ada evaluasi dari penjuriannya ya. Nanti di Desember baru ada pengumuman untuk siapakah pemenangnya. Nah, ketentuannya jadi durasi video itu maksimal 7 menit, itu maksimal sekali. Jadi jangan terlalu panjang ya, jangan terlalu panjang. Untuk video itu 7 menit itu sudah sangat panjang sekali. Jadi sudah sangat lama sekali dan banyak sekali informasi yang bisa kalian masukkan ke dalam 7 menit itu. Jadi 7 menit itu kalau saya bilang memang sudah sangat lama gitu ya. Jadi durasi buat se-efektif mungkin. Jadi jangan sampai lewat dari 7 menit. Lalu ini harus ada logo-logonya ya, logo dari Dikbud, lalu logo KKSI, logo provinsi, juga ada logo sekolah, kalian masukkan di situ di awal videonya. Kualitas video itu minimal 720p, jadi itu minimal. Kalian boleh lebih tinggi juga boleh, terserah kalian. Kalau kalian misalnya ingin 4K atau 6K mungkin silahkan saja, tetapi saya ini kan sesuaikan dengan kebutuhan kalian dan kemampuan dari ininya, tentu saja dengan peralatannya. Jadi jangan dipaksakan, maksimal itu yang kualitas HD aja, yang 720p ya. Lalu video yang disubmit itu belum pernah diikutkan di dalam kompetisi manapun, jadi khusus memang untuk ini. Dan juga harus orisinil, jadi jangan sampai melanggar hak cipta gitu. Nah, kalau misalnya kalian memakai audio atau gambar atau yang lainnya, itu kalian harus pastikan untuk memang tidak melanggar hak cipta orang tersebut. Jadi kalian bisa izin dahulu, misalnya kalian bisa memberitahukan dahulu ke orang yang memang mempunyai hak ciptanya. Jadi kita belajar menghargai. Kalau nggak salah kemarin sudah di ini kan sudah ada sesinya ya tentang hak cipta ini. Jadi kita harus menghargai hak karya orang lain agar karya kita juga nanti kita dihargai gitu ya. Kita ingin memang videonya ini adalah ya karya kalian sendiri, lalu harus seizin orang tua, kepala sekolah, karena kita memang lagi masa-masa yang memang seperti ini, jadi harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi kami tidak ingin kalian itu membahayakan diri. Jadi kalau misalnya memang tidak bisa, kalian cari jalan keluarnya. Bagaimana untuk mengcover tersebut, atau misalnya saya cari yang tempat yang lain, seperti itu. Jadi harus izin dan juga harus mengikuti protokol.
Lalu video disampaikan dalam bahasa apapun, tetapi harus ada subtitle bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Karena mohon maaf jurinya juga terbatas, jadi kami tidak menguasai berbagai macam bahasa. Jadi tolong kalau misalnya bahasanya bahasa lain atau bahasa buat subtitlenya itu bahasa Indonesia dan Inggris. Oke. Lalu peserta wajib mengikuti pembelajaran daring ya di sini ya. Oke, kalau misalnya tidak ikut bisa lihat di channel YouTube-nya di KKSI 2020 promosi wisata. Jangan lupa subscribe ya dan klik loncengnya. Oke. Nah, video promosi wisata wajib menyertakan poster dan buklet. Jadi selain kalian produksi videonya, kalian juga harus buat itu pernak-perniknya, karena produksi film atau produksi video macam-macam ya itu pasti ada pernak-perniknya, harus ada pakai poster gitu ya, harus ada bukletnya. Nah, bukletnya ini nanti kita lihat isinya apa saja. Lalu peserta itu harus juga mengirimkan behind the scene-nya. Ini penting, ini sering dilupakan ya. Saya sendiri suka lupa ya, dulu itu suka lupa untuk melupakan atau tidak pentingkan behind the scene. Jadi tidak terdokumentasi dengan baik, padahal itu sebenarnya penting ya dan menarik sebenarnya. Jadi kalian dalam satu tim itu posisikan satu orang untuk nantinya jadi yang membuat behind the scene-nya. Nah, itu biar kegiatan kalian atau proyek kalian itu terdokumentasi dengan baik. Lalu hasil karya video nanti silahkan upload di YouTube ya, di YouTube kalian. Oke, lalu ketentuan proyeknya, berkas nanti yang dikumpulkan ya, yang dikumpulkan itu ada 7 ya. Itu nanti ada formulir karya, nanti dibuatkan formulirnya. Nah, ini berisi link YouTube-nya. Jadi kan kalian upload nih, sudah jadi videonya, upload di YouTube ya, nanti linknya itu ditaruh di formulir. Lalu behind the scene-nya tadi, behind the scene itu boleh foto, boleh berupa video, ya, atau gabungannya juga boleh. Tapi lebih bagus ya pakai video gabungan ya, gabungan foto dan video itu lebih oke dan lebih keren. Jadi bisa kalian nikmati juga, nanti bisa juga kalian bisa ketawa-ketawa di situ dan juga melihat di balik layarnya itu gimana sih prosesnya gitu ya. Nah itu. Lalu posternya tentu saja seperti ini nih, ini poster untuk yang edutourism. Jadi bikin posternya semenarik mungkin, lalu bukletnya, lalu scan kartu pelajar ya untuk anggota timnya, lalu surat izin orang tua itu juga perlu dilampirkan dan surat tugas dari sekolah agar sekolah juga mengetahui ya kegiatan kalian. Oke, nah. Ini untuk buklet, jadi bukletnya itu ada ketentuan bukletnya itu setidaknya minimal berisi 5 halaman. Lalu halaman depan memuat judul dan logo sekolah, ya. Lalu harus ada daftar isinya. Lalu di dalamnya itu ada halaman untuk nama tim, nama sekolah, nama guru dan nama anggota tim. Itu kalian boleh masukkan kayak fotonya, foto anggota tim gitu ya. Bikin sekreatif mungkin. Jadi ini ajang untuk kalian lebih eksis ya. Lalu credit page, siapkan credit page-nya. Jadi semua keterangan yang musik, video yang dari luar yang kalian pakai itu taruh di situ juga. Untuk sebagai kredit untuk dari mana kita ambil karya tersebut. Ukurannya itu A4, lalu harus ada storyboard-nya ya dalamnya. Jadi intinya adalah buklet ini juga sebagai dokumentasi
dokumentasi untuk produksi kalian. Jadi semua itu dimasukin di situ, termasuk storyboard tadi ya. Kalau bisa ada naskah, masukin naskah di situ. Lalu lokasinya gimana? Kan kalau misalnya kalian itu mau produksi ya, itu biasanya ada namanya scouting, atau kalau bahasa filmnya itu reki. Nah, di situ kita jangan misalnya saya mau cover ke kafe tadi ya misalnya. Terus saya ya udah langsung aja yuk kita bawa kamera gitu kan, nggak seperti itu. Jadi kita lihat dulu, kita bikin dulu ceritanya, lalu kita cari ini perlunya shotnya apa saja ya. Kita kan sudah tahu itu semua dari naskah bisa kelihatan. Lalu kita ke sana dulu. Krunya itu kru produksi kita satu tim ke sana, kita lihat, namanya itu scouting. Jadi kita lihat, oh ini biasanya yang kita lihat adalah di situ soundnya gimana, soundnya ini berisik apa enggak, ganggu apa enggak, ada ini enggak, ada dialog enggak. Kalau ada dialog artinya kita harus take sound kan di sana. Nah itu ganggu atau tidak. Cahayanya bagaimana, apakah kalau misalnya ada matahari itu terang sekali, itu mengganggu atau tidak, bayangannya ya seperti itu. Jadi terus apakah jadi dari reki tadi kita bisa ngerti kita perlu cahaya, bawa peralatan untuk lighting atau enggak, apa perlu cuma pakai ini saja, pakai reflektor saja, atau kita harus nunggu waktunya ya. Biasanya kan kalau misalnya waktu terbaik itu di golden hours ya. Golden hours itu kan antar pagi atau sore hari. Nah, itu apakah kita harus syuting saat-saat itu. Jadi kalian lihat dahulu di situ. Jadi soundnya gimana, terus tadi lightingnya bagaimana, dan juga perizinan tentu saja. Jadi kalian harus izin dahulu ke tempat tersebut. Yaitu ukuran A4, jadi kalian harus reki dahulu. Jadi sebelum produksi kalian harus melihat ke lokasinya tadi ya. Tadi untuk dilihat itu lightingnya bagaimana, soundnya apakah banyak noise atau tidak. Apakah kita perlu ngambil teks suara di situ, lalu juga ada perizinannya bagaimana, crowd controlnya bagaimana ya, karena di situ tempat untuk berkumpul orang kan pastinya, tempat untuk didatangi orang, apakah mengganggu atau tidak, kapan waktunya kita untuk tidak bisa untuk produksi tanpa banyak mengganggu seperti itu. Lalu juga kita harus kira-kira itu berapa lama kita harus shoot di situ, kita harus produksi di situ, itu harus diperhitungkan semua. Dan juga yang tidak kalah penting itu adalah power, jadi listriknya. Kan kalau kita bawa peralatan, apalagi kalau kita butuh lighting, itu artinya kita butuh powernya di situ. Nah, semua ini nanti dimasukkan ke dalam bookletnya. Jadi location-nya, gambar lokasi, pengambilan videonya itu bagaimana, lalu talentnya ya, apakah kita pakai talent, aktornya ya, aktor atau aktris, lalu bajunya itu mau bikin seperti apa, disesuaikan sama apa sih yang mau kita angkat dari tempat ini. Kalau misalnya pakai talent ya, dia karakternya tuh bagaimana gitu lah. Wardrobe-nya itu pasti menyesuaikan ke karakter yang mau kita kita buat di situ. Nah, itu booklet. Nah, nanti saya nggak tahu nih nanti di ininya bagaimana, tapi nanti pasti ada contoh dari bookletnya, nanti pasti di-share. Oke. Lalu kriteria penilaian ya, kriteria penilaian itu 30%-nya ide dan gagasan,
Jadi konsep kreatifnya itu seperti apa, lalu di proposal desain produksinya, di bukletnya tadi ya, itu bagaimana, itu akan masuk ke penilaiannya itu di 30%. Lalu 50% itu teknik garapannya, itu kita lihat dari penyutradaraan untuk ke talentnya bagus atau tidak, lalu penataan kamera, sinematografinya ya, penataan musiknya, ilustrasinya, lalu penyuntingan gambarnya dan artistiknya itu bagaimana, itu akan masuk 50% daripada kriteria penilaian. Lalu 20%-nya adalah promosinya. Jadi kita ingin biar ini kan tentang promosi wisata ya, kita pengen lihat bagaimana untuk kalian bisa mempromosikan wisata atau daerah atau potensi-potensi ini boleh lewat dilihat view YouTube-nya, atau bisa kalian juga untuk buat merchandise gitu ya. Nah ini memang potensi-potensi yang bisa kalian pakai untuk kalian kembangkan untuk sisi bisnisnya gitu. Bahkan kalau misalnya kalian bisa seperti tadi ini ada tempat menarik nih, potensi yang menarik nih, ada kerajinan seperti itu, lalu kalian bilang ke ownernya, saya mau bantu promosi, mau nggak gitu. Kalian bisa misalnya bisa mesisihkan dana promosi kalian untuk ke kami gitu, atau kita ini ini bisnisnya gitu ya, ke kalian itu diperbolehkan. Jadi kalian bisa nanti buat laporannya, nanti bisa dilihat, oh ini kita bisa mempromosikan seperti ini loh. Nah, seperti itu. Business side kita malah mengencourage kalian untuk melakukannya. Jadi silakan, bahkan kalau yang di Alwafa ya malah sudah membuat paket-paket paket tour ya, paket tour untuk ke tempat-tempat wisata tersebut. Nah itu juga baik sekali untuk bisnis side dari usaha kalian gitu. Nah ini disclaimer-nya sudah pasti ya, kalau di setiap ini memang seperti itu, di setiap lomba atau kompetisi memang seperti ini. Lalu, nah ini saya mau share sedikit untuk prosesnya. Jadi di setiap production proses itu, production film ya, itu pasti ada tiga fase ini, yaitu pre-production, production, sama post-production. Jadi di pre-production itu isinya adalah kita untuk riset, ya. Kita riset dulu nih mau apa, idenya itu bagaimana, mau ceritanya seperti apa, mau karakternya mau bagaimana, lalu apa yang nanti kita akan masukkan ke dalam situ itu benar atau tidak informasinya. Nah ini masuk ke dalam riset, itu masuk ke dalam proses atau masa pre-produksi ya. Lalu di situ juga ada naskah, jadi kalian juga harus buat naskah ya, nanti juga masuk ke dalam storyboardnya, jadi bikin juga storyboardnya. Dari naskah tersebut kalian gambar atau kalian visualkan naskah tersebut dan jadilah storyboard. Lalu yang kedua berikutnya dari setelah pre-production itu ada produksi atau production. Nah ini baru kita memproduksi apa yang ada di naskah. Jadi kalau di naskah itu kan kelihatan tuh, di situ ada kita butuh gambar apa saja, kita butuh suara apa saja, apakah di situ butuh musik gitu ya, ataukah butuh animasi, butuh apa lagi gitu ya. Nah itu kita buatnya pada masa production. Nah ini baru yang kita syuting ya. Nah ini baru di production. Jadi kalau misalnya lihat produksi film, kita langsung mikirnya langsung syuting, langsung editing gitu ya. Enggak, kita harus ke pre-production dulu. Kita harus ke persiapkan dahulu
produksinya kita. Lalu setelah kita membuat semuanya, itu baru kita masuk ke post production, yaitu artinya kita masuk ke editing dan juga ke distribution, ya. Nah, kalau misalnya kita kalau film layar lebar, artinya kalau distribusinya mau dijual kemana nih? Mau ke bioskop atau teater, mau ke Netflix, mau ke dijual di kalangan tertentu gitu ya. Nah, itu tergantung dari ininya. Nah, kalau misalnya kita, itu artinya kita kan publish mau ke sosial media kah, atau mau ke YouTube ya, atau mau ke Instagram gitu ya. Nah, itu bisa, itu termasuk dalam post production. Jadi di dalam distribusinya tadi. Lalu di sininya itu bagaimana di workshopnya? Nah, makanya kita di sini kita juga dibagi-bagi. Jadi kalau kalian mungkin sudah di-share ya jadwalnya, itu sebenarnya juga kita sudah bagi fase-fasenya. Jadi pertama itu pre-production ya. Kita ini sekarang nih itu masih ke ide cerita dan mood board ya. Nanti saya share tentang mood board. Jadi tugas di sesi ini nanti kalian harus mensubmit ide cerita dan mood board-nya. Lalu besok itu di sesi berikutnya itu ada script development ya. Jadi di pre-production yang besok itu kalian harus mengembangkan naskahnya ya. Lalu berikutnya tanggal 12 itu kita akan siap-siap untuk produksi. Nanti kita bahas tentang produksi-produksi di untuk video promosi ini. Lalu berikutnya di tanggal 16 baru video editing ya, ada nanti diberikan juga kalian desain grafis dan juga strategi promosi itu di post production gitu. Nah, sekarang ya untuk 3 sesi ini kalian kan sudah punya tim-tim ya. Jadi kalian diskusikan di antara tim kalian itu ide ceritanya itu bagaimana sih? Kalian mau cover apa? Itu didiskusikan. Oh, saya brainstorming saja ya, brainstorming ada nih potensi di sini gitu misalnya. Oh, bagaimana gini. Oke, riset. Terus yang lain juga seperti itu. Kalian riset dahulu yang kalian ingin ada idenya, baru nanti dimasukkan. Nanti kalian pitching deh. Di pitching mana nih ide yang paling oke dan paling bagus untuk dieksekusi. Jadi kalian silakan diskusi, lalu kalian buat mood board-nya. Ya, mood board itu apa sih? Kalau yang belum tahu ya, mood board itu adalah kayak inspirasi-inspirasi yang kalian bisa pakai di dalam proyek kalian. Ya, mood board ini seperti ini bentuknya itu ya tempel-tempelan saja sebenarnya. Jadi kayak seperti ini, kalau misalnya yang ini ya, ini dilihat nih dia akan menggunakan kayak fontnya tuh yang kayak gini-gini nih. Oh, saya ditentukan nih kita maunya kayak gimana, ceritanya tentang apa. Nah, itu ditentukan, lalu kita cari dah yang sesuai. Kita cari yang sesuai yang sesuai dengan tadi moodnya tadi, tujuannya kita tadi. Jadi kalau di sini ada kayak font itu kan juga kalau misalnya kita mau ininya yang agak misalnya yang casual gitu ya, yang anak muda banget. Nah, itu kan kita jangan kita malah pakai font yang tulisan sambung seperti itu nanti jadinya classy. Nah, seperti itu. Jadi kalian tentukan, oh ini cocok nih gitu. Nanti kalian diskusikan nih. Oh iya nih pakai fontnya yang ini. Terus juga warnanya, tone-nya itu kita maunya seperti apa sih? Kalian boleh searching searching di film-film gitu ya. Di film-film saya mau tone-nya seperti ini. Misalnya
ininya tentang teknologi misalnya, teknologi. Oh, kalau teknologi ini nih saya pengen tone-nya itu kayak film The Matrix gitu ya. Nah, kalian itu aja screenshot yang film The Matrix, screenshot, nih saya mau tone-nya seperti ini, hijau dan biru gitu. Nah, nanti saya mau video kita nih tone-nya seperti ini. Seperti kan masukan ke dalam project kalian. Dulu saya dulu saya suka sekali untuk framing, termasuk framing ya, framing atau karakter gitu ya. Untuk framing, untuk kalau misalnya saya suka sekali aerial seperti ini. Jadi karakternya itu dari atas. Nah, itu saya masukkan ke dalam mood board dan nanti di projectnya saya ingin, waktu itu kebetulan saya jadi director of fotografinya ya. Jadi ya udah, saya mau yang kayak gini nih, langsung cari lokasinya yang bisa syuting kayak begitu bagaimana, lalu apa saja yang propertinya yang perlu dibuat biar shot itu perfect gitu loh. Nah, bisa kalian searching, bisa kalian googling ya untuk ini saya mau yang kayak gini bentuknya, masukkan. Nah, nanti kalian diskusikan nih di mood board tersebut, kayaknya nggak sesuai sama cita kita. Masa misalnya edu wisata itu ininya kayak The Matrix seperti ini kan nggak cocok gitu, misalnya seperti itu. Nah, kalian diskusi. Nah, nih contoh kayak seperti ini yang biasanya dipakai di film ya, itu biasanya colors-nya tuh seperti apa gitu ya, tone warnanya, lalu framing-nya nih mau kayak gini misalnya. Ini kalau misalnya framing seperti ini kan nih dia pingin yang karakter yang ini nih misterius, nah makanya dibikin framing yang seperti ini. Ini saya pengen ada yang framingnya seperti ini, misalnya seperti itu. Jadi kalian cari inspirasi-inspirasi yang bisa kalian masukkan di dalam mood board ini. Lalu juga lighting juga bisa, misalnya kalian, saya perlu lighting yang bikin orang nonton itu kayak begini nih, itu bisa dimasukkan di situ. Wardrobe-nya seperti apa, kalian cari di Google ya, ini saya mau kayak gini, lokasinya dan sebagainya. Di sini kalau ini dia masukin juga similar project. Jadi ini saya mau tone-nya yang kayak gini, kayak film ini nih. Sampai ke cerita juga boleh. Jadi inspirasi itu tidak dilarang, asal tidak namanya mengcopy langsung ya, itu nanti jatuhnya kita jadi mencontek gitu ya. Nah, kita ambil cari inspirasi yang sebanyak mungkin. Jadi tugasnya adalah itu, kalian pertama-tama diskusikan ide ceritanya, kalau sudah dapat lalu bikin mood board-nya ya. Nanti jadikan satu dokumen, bikin PDF ya. Nanti bikin saja di dokumen tersebut ide ceritanya, kalian cerita saja nggak apa-apa di situ. Boleh nanti jadi sinopsis juga nggak apa-apa. Lalu buat ada mood board-nya. Ditulis-tulis di situ boleh. Misalnya ini saya warnanya mau seperti ini, framing-nya ini mau seperti ini. Misalnya ini framing-nya untuk apa, karakternya. Jadi tulis aja kayak seperti ini kan ditulis-tulis sama dia. Jadi ini saya maunya yang seperti ini tone-nya maunya seperti ini. Saya mau pergerakan kamera sampai pergerakan kameranya ini seperti ini. Ini bagus nih, bikin one take misalnya seperti itu ya. Oke. Mungkin itu saja, mungkin kita buka sesi tanya jawab kali ya, karena biar lebih hidup, jadi jangan saya saja yang ngomong. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seputar dari ini, atau mungkin sudah ada yang punya ide untuk untuk yang mau dijadikan proyeknya. Bisa kita share. Luar biasa Pak Hadi, sangat
benar-benar materi yang bagus ya Pak Arif ya. Jadi intinya mood board ini mungkin sebuah konsep ini ya awal nanti dalam visualisasi itu akan seperti apa sih warna, tone and style-nya gitu mungkin ya Pak. Betul. Mungkin juga nanti terinspirasi dari karya apa gitu ya akan seperti. Jadi memang seperti yang tadi Pak Hadi bilang sih Pak Arif, memang waktu dulu juga pengalamannya waktu siswa kita ya, ketika kita tanya mau kemana anak-anak, mau riset Pak, waduh semangat banget untuk meriset penelitian gitu. maksudnya. Jadi penting untuk riset ya, selanjutnya mungkin kita langsung aja deh ke pertanyaan ya. Oke, di sini mungkin kita buka sesi tanya jawab. Ya. Teman-teman tanya jawabnya silakan di kolom chat saja. Ya, mau di Zoom langsung ataupun di akun YouTube boleh, silakan. Di YouTube ya. boleh, kalau mau di Zoom boleh, silakan. Ya. Insya Allah kita akan bacakan ya untuk pertanyaannya. Untuk tahap pertama kan sepertinya Pak Arif 3 pertanyaan dulu kita akan buka ya. 3 pertanyaan dulu Pak Hadi, bagaimana? Kita boleh, buka. boleh. Baik. Boleh Pak. Silakan, coba saya cek. Oke, di sini ada pertanyaan Pak Arif dari Iwan SMK 1 Ciamis ya, dan juga Miftahul Rizky ya, hampir sama nih pertanyaannya. Yang pertama, mood board sama storyboard bedanya apa? Kemudian bisakah mood board dari video? Itu mungkin Pak Adik pertanyaan dari video. Oke. Ya. Oke. Untuk mood board itu beda sama storyboard. Kalau storyboard itu adalah naskah yang kita visualkan. Jadi ini kan naskah nih. Lalu dari naskah tersebut kita visualkan satu-satu. Scene yang ini, pergerakan kameranya dari sini ke sini, lalu ada karakternya di sini. Nah, itu seperti itu namanya storyboard ya. Jadi visualisasi dari naskah. Nah, kalau mood board itu sebelum. Jadi sebelum-sebelumnya, sebelum kita buat naskah atau sebelum buat sebelum mendesain ya. Jadi mood board ini tidak hanya dipakai oleh filmmaker, tapi mood board ini banyak dipakai saat mendesain. Misalnya kalau misalnya desain interior atau desain baju misalnya ya, fashion design, bahkan graphic designer, bahkan macam-macam. Jadi banyak yang memakai ini. Mood board itu lebih ke inspirasi ya. Jadi sebelum kita buat, kan kita punya ini ya, bisa bikin, misalnya saya mau bikin bangku ya, inspirasinya apa sih? Misalnya saya mau bikin bangku yang bisa begini di fiturnya ini. Nah, ini bentuk kotak gitu. Jadi saya cari bentuk-bentuk kotak yang bisa untuk saya pakai. Nah, itu saya cari, ada gambar di internet, masukkan. Ada gambar, oh ini bagus nih kira-kira di sini, masukkan. Sketch, masukkan. Lalu warnanya apa? Oh, warnanya saya ingin nih warnanya misalnya buat anak-anak yang colorful. Saya bakal cari warna-warna yang color scheme ya. Color scheme yang colorful tuh apa saja sih? Lalu saya cari, saya masukkan ke situ. Ini untuk colornya. Lalu misalnya macam-macam. Jadi apapun yang kalian bisa masukkan sebagai inspirasi, masukkan ke dalam situ, ke dalam mood board. Nah, gunanya adalah nanti untuk memvisualkan apa yang kita ini nanti bentuknya kayak gini nih gitu. Jadi saya dulu sering kayak misalnya saya waktu itu bikin video tentang film pendek tentang tentang perjuangan, tentang anak yang mau yang kerjanya tawuran tapi kakeknya itu pejuang. Nah, itu kan dia diomelin gitu ya. Nah, itu tone-nya nih kayak gimana nih? Tone-nya itu yang tense, yang menegangkan gitu ya. Nah, saya cari aja, saya lihat film-film yang menegangkan. Oh, saya mau yang ini nih, yang kayak gini gitu. Nah, bagi saya bisa membayangkan, tetapi bagi teman yang kru lain kan belum bisa membayangkan. Nah, karena itu butuh tadi masukkan ke dalam situ. Ini kayak gini. Oh, yang kayak gini ya.
kayaknya enggak deh, mendingan cari yang lain misalnya gitu. Nah itu nanti bikin bisa buat juga bahan diskusi bagi kita. Nah itu seperti itu mood board. Jadi kalian bebas untuk memasukkan apa saja, tulis di situ se detail mungkin. Jadi ini untuk coloringnya saya mau yang seperti ini atau ini gitu misalnya. Bisa dimasukkan. Nah nanti kalian masukkan ke dalam satu halaman gitu ya. Untuk video bisa nggak? Tergantung kalau misalnya kalian pakai nggak ada ketentuan untuk nggak boleh video gitu ya. Kalau kalian bisa masukkan ke PDF-nya silakan saja. Tetapi itu kan nanti bakalan jadi besar ya, mungkin dipotong gitu di bagian apanya kalian mau videonya itu masuk ke dalam moodboard-nya tadi gitu. Jadi silahkan kalian ini mungkin. Kalau misalnya memang di PDF-nya nggak bisa masukin video, kalian bisa bisa screenshot part yang kalian mau masukkan ke dalam situ, itu juga boleh. Jadi tidak ada, silahkan sekreatifnya kalian untuk boleh dimasukkan ke dalam moodboard-nya gitu. Nah untuk batasannya, pengumpulannya itu sebelum sesi saya lagi itu di sesi ke berapa ya, kalau nggak salah Jumat depan ya kalau nggak salah. Nah sebelum itu saya ingin sudah dikumpul ya, kalian bisa sudah diskusi di situ. Oke, berarti luar biasa Pak Ade. Jadi intinya karena film memang kita kan bekerjanya tim ya, tidak bisa sendiri. Artinya ide itu harus bisa tersampaikan oleh tim yang lain. Makanya moodboard ini untuk mewakili nih, ingin seperti apa sih? Jangan sampai bikin film, saya mau bikin film, konsepnya seperti apa? Sesuai apa yang ada di kepala saya, kan bingung ya. Tergambarkan ya. Nah tadi juga Pak Ade sempat bilang, mungkin maksudnya dari peserta boleh inspirasi mungkin tadi Pak Hadi bilang inspirasinya kayaknya pengambilan gambarnya kayak film ini boleh nggak? Boleh mungkin. Betul sekali. Atau pembawaan presenternya atau pembawa acaranya kayak program ini boleh nanti digabungkan saja mungkin Pak dalam satu dokumen ya, seperti itu. Iya betul. Luar biasa. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, coba dari mana Pak Rik? Ini dari mana nih? Untuk objek yang dipromosikan, apakah harus objek wisata yang sudah terkenal atau boleh wisata yang baru berkembang? Baru berkembang. Okay. Dari SMKN 3 Singkawang. Iya, karena mungkin ada kan istilahnya wisata unggulan, kadang unggul tapi belum begitu terkenal. Betul. Boleh nggak Pak Hadi kira-kira? Nah kita tanyain aja. Wah, boleh banget. Jadi malah kita encourage yang memang belum terkenal. Jadi lihat potensi-potensi yang ada dan silahkan kalian promosikan. Oke, boleh berarti ya. Jadi intinya boleh teman-teman. Ya. Bahkan wisata yang belum ada tapi kita menganggap itu potensial, kita kemas dan mungkin bisa boleh ya. Boleh banget. Seperti itu. Oke, luar biasa. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya apa nih? Dari YouTube juga silakan kalau ada pertanyaan nanti kita akan bacakan. Oke. Yang mana coba? Kita akan baca. Ini ada banyak banget pertanyaannya. Coba kita dari YouTube dulu Pak Rik ya. Silakan Pak Rik. Oke, coba dari YouTube. Ya. Halo, saya Wayan dari SMKN 3 Metro Lampung. Saya ingin bertanya, coba bloknya dihilangin dulu. Bertanya apa boleh kalau kita menunjukkan kesenian daerah dalam video? Oke, jadi boleh menunjukkan kesenian dalam video. Termasuk kearifan lokal juga mungkin? Iya, mungkin boleh tidak sih. Nah, Pak Hadi bagaimana kalau kesenian daerah nih? Boleh atau tidak? Wah, jawabannya singkat sekali nih. Boleh. Singkat padat ini ya. Coba. Ada lagi nih di bawah, coba. Yang lebih berbobot coba saya cari.
Ke bawah agak panjang. Tadi ada dari dari SMK Tekwira Bakti Denpasar. Oke. Ya. Untuk lokasi yang akan kita ambil harus di destinasi wisata, daerah di dekat lokasi kita, atau boleh kita mengambil bagian di luar atau luar kota atau luar kabupaten yang punya potensi. Nah, pemain apakah bisa anggota luar tim atau dan kapan deadline pengumpulan. Nah, jadi pertama tempatnya apakah boleh, apakah harus di sekitar kita wajib atau boleh yang di luar tapi potensial. Terus untuk pemain Pak Adi apakah boleh dari luar tim atau harus dari tim sendiri, dan kapan pengumpulan itu mungkin nih banyak banget kan si bapaknya penuh dengan banyak pertanyaan. Oke Pak Adi langsung aja. Utamakan yang dekat dahulu. Jadi kalau misalnya saya nggak tahu ya, mungkin kalian ada di tengah hutan misalnya mungkin. Jadi nggak ada lagi nih yang bisa dipromosikan mungkin ya sudah yang terdekat dari kalian, potensinya yang terdekat dari kalian silahkan dipromosikan ya. Karena kami juga tidak ingin kalian untuk main terlalu jauh-jauh, karena kita masih di situasi seperti ini ya. Jadi cari yang lebih aman bagi kalian. Jadi intinya seperti itu. Lalu tadi yang kedua tadi apa Pak? Ininya Pak? Yang kedua tuh timnya Pak, untuk pemeran apakah harus casting ya? Boleh dari tim luar? Di luar tim kalau maksudnya. casting, kalau di luar tim boleh. Silakan. Casting cari yang penampilannya menarik, mungkin cari yang cantik-cantik seperti itu ya. Catching ya. Catching. Ya karena itu boleh saja. Juga ya. Ya boleh saja, boleh kalian masukkan, karena cast itu bukan termasuk di dalam krunya yang di sini ya. Itu nggak termasuk. Jadi silakan kalian cari. Misalnya perlu casting kayak misalnya kalau anggota timnya cowok semua, masa saya perlu karakter yang cewek nih, masa nggak bisa diinikan ya. Jadi silakan cari saja castnya yang kalian perlukan. Kalau misalnya saya perlu dari cerita ini harus banyak ininya, kan nggak jadi juga mereka anggota tim ya. Jadi boleh casting dari luar atau figuran-figuran seperti itu. Itu tergantung dari cerita kalian yang kalian butuhkan. Gitu. Oke, luar biasa. Jadi intinya untuk tempat tadi seperti Pak Hadi bilang, sebaiknya prioritaskan yang di dekat daerah ya. Betul. Karena kadang teman-teman di sini juga diuji kita kejelian potensi ya. Kayak mungkin menurut teman-teman biasa, tapi kan menurut orang belum tentu ya. Betul. Seperti kayak di Lombok dulu Parit kita datang, ada kegiatan menangkap cacing di pinggir pantai. Itu mungkin bagi mereka biasa, tapi bagi kita orang Bandung tentunya unik banget ya. Itu bisa dikemas. Makanya di sini dilatih teman-teman untuk bisa mulai merasakan, jangan hanya menempatkan diri sebagai pembuat film, tapi harus sebagai juga wisatawan gitu kira-kira. Ya. Kadang ide itu seperti itu harus diciptakan ketika kita merasa ini mah asing kok bagi orang kota seperti itu ya. Kemudian tadi masih ada juga pertanyaan. Ada ya? Kalau pemeran boleh dari luar gitu, boleh dari luar ya, tidak menjadi masalah gitu ya. Oke. Masih menerima Pak Hadi? Pertanyaan? Ya, silakan. Masih bisa? Silakan. Bisa. Mungkin beberapa lagi aja kali ya. Oke. Di sini batas pengumpulan nih. Ini untuk tugas tadi udah dijelaskan nih. Jelas, ya? Batas pengumpulan berarti sebelum materi Pak Hadi selanjutnya. Betul. Berarti ada di hari minggu depan lagi mungkin lewat tanggal 10. Iya, hari Seninnya ya. Berarti sebelum materi Pak Hadi ya. Selanjutnya di materi production. Jadi ada waktu sekitar 1 mingguan ya. Jadi tugas yang dikumpulkannya adalah tugas ide ceritanya. Ide cerita ya? Dan mood board nih tadi. Ya, yang tadi dijelaskan Pak Hadi. Ya. Ada lagi? Oke, dari ini nih, dari SMK Yadika Soreang ya, tetangga kita nih. Oh iya. Oke. Kabupaten Bandung. Iya.
Izin bertanya, saya Angel dari SMK Yadika Soreang. Kan tadi dicantumkan di video atau di audio harus mencantumkan surat keterangan penggunaan karya. Apakah harus berbentuk surat atau dokumen berupa screenshot? Nah, mungkin Pak Adi kan bisa lewat chatting nih izinnya gitu kan. Apakah harus bentuk surat resmi ataupun boleh bukti chattingan? Mungkin seperti itu mungkin ya. Lebih jelasnya seperti itu. Oke, yang penting sih sebenarnya yang penting adalah kalian itu izin sama yang ownernya. Itu yang lebih penting sebenarnya. Jadi disclaimer-nya di workshop kita kali ini ya, kita tidak ingin nantinya ada masalah di kemudian hari. Jadi kalau misalnya kalian ada masalah dengan hak kita, itu kita bisa menganulir dari kompetisi ini ya. Jadi ini sih masalah dari menghargai karya orang lain ya. Jadi kalau dibilang ininya perlu mencantumkannya bagaimana, mau misalnya kalian cuma chatting saja, itu kalau misalnya di ini kan masukkan ke dicantumkan itu juga boleh saja. Jadi mau ada surat juga boleh, mau ada ini, tapi kalian harus pastikan misalnya di chattingan tersebut memang dari ownernya gitu. Jadi pastikan untuk biar tidak ada masalah di kemudian hari, itu saja. Oke, jadi kalau chattingnya boleh, tapi tetap ya ini juga namanya kan menghargai karya orang juga. Betul. Legalitas penting berarti ya. Jangan sampai ketika nanti karyanya sudah kita pakai, kita juara tiba-tiba digugat. Nah, itu bahaya banget. Ya. Kalau perlu pakai materai sebagai bukti ya. Sebagai bukti kesepahaman. Iya, fakta integritas gitu. Ini tadi ada yang banyak bertanya nih. Tadi ke panitia mungkin ini ya. Pengumpulannya lewat apa? Tenang aja teman-teman, nanti akan kami share Google Form untuk tugas ya. Jadi tenang, santai. Insya Allah semuanya, karena kita proses belajar, tenang saja. Jadi silakan aja kalau ada pertanyaan, insya Allah kita akan jawab ya. Iya. Ada lagi mungkin? Pak Adi sudah cukup atau masih ada satu lagi? Boleh satu pertanyaan lagi? Oke. Mungkin saya mau ini menyampaikan sesuatu dulu ya. Oke. Baik Pak Adi. Silakan. Oke, ini yang soal tugas-tugas ini ya, teman-teman. Jadi jangan merasa terbebani kepada tugas-tugas ini, karena tugas-tugas ini itu untuk mendukung ke proyek besarnya sebenarnya. Jadi ini tuh masuk ke dalam proyek besar. Jadi karena misalnya yang ini yang tadi yang ide cerita dan mood board itu kan biar kalian untuk oh ya udah ini kita kumpul yuk, kita diskusi tim untuk ngomongin tentang ide cerita untuk proyeknya kita gitu loh. Jadi jangan terbebani ya. Jangan terbebani oleh tugas-tugas ini, karena tugas-tugas ini pasti masih masuk ke dalam proyek besarnya kita, begitu. Terus tadi apa lagi ya yang ininya ya? Oh ya, jadi keseluruhan tugas-tugas ini kayak misalnya nanti besok pasti dari pemateri yang nanti ke naskah, pasti kalian juga akan kalian buat naskahnya ya, gitu. Jadi naskah tersebut ya nanti yang akan dipakai di proyek kalian, seperti itu. Jadi ini ya, jadi silahkan untuk kalian mengerjakan itu dengan tim kalian ya. Tadi ada juga yang bertanya, ini tugasnya untuk satu tim ya. Ini untuk satu tim. Jadi memang yang kita butuhkan adalah kalian mengerjakan untuk proyeknya tersebut. Nah, digabungkan saja antara ide cerita dengan mood board. Jadi tulis saja di atasnya itu ide ceritanya seperti ini gitu. Kalian tulis, nggak perlu mikir macam-macam. Kalian cerita saja. Saya mau bikin kayak seperti ini, ada orang misalnya bla bla bla, ceritanya seperti ini bla bla bla. Lalu bikin itunya mood boardnya. Saya di sini ada coloring masukin di sini. Color scheme-nya, terus langsung karakter masukin di sini, terus misalnya framing-nya atau sinematografinya saya mau yang kayak gini,
di sini ini gitu misalnya, karena saya pengen dia itu misalnya ada setnya, terus ada misalnya dibagi dua antara set sama happy, langsung coloring set, terus dibuat di set scene, terus ditempelkan yang inspirasi kalian di situ, lalu di situ bagi dua lagi, ini happy scene masukin di situ. Jadi seperti itu. Jadi ini untuk membantu kalian dari memvisualisasikan ide-ide kalian. Begitu. Oke, jelas banget ya. Jadi udah cukup ya mungkin pertanyaannya Pak Hadi ya. Mungkin di sini bisa dipilih mungkin ya. Pak Hadi. Karena kita tadi lihat Pak Rifki semangatnya luar biasa nih dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih ya. Kita akan apresiasi Pak Rif tentunya dengan pertanyaan yang luar biasa ini. Wah, seperti apa nih apresiasinya? Oke, kita akan kasih apa? Giveaway untuk pertanyaan terbaik ya di sesi materi pertama ini. Yang milihnya siapa? Biar adil kayaknya Pak Hadi aja deh ya. Pemateri saja yang mungkin ya. Pak Hadi aja ya. Yang pertanyaan yang mana yang mungkin ya Pak? Jangan Pak Yosef aja. Oke, kita akan pilih sama kita Pak. Boleh. Ya, silakan Pak. Oke. Kita akan pilih tadi mungkin yang dari ini Pak Rif. Kan tadi benar-benar ini ya kritis banget dari Denpasar. Oke, dari Denpasar. Tadi pertanyaan apa tadi? Tempatnya boleh di luar. Tempat boleh di luar karena ini mewakili juga kayaknya. Mewakili juga ya. Tempatnya boleh di luar. Pemerannya apakah boleh tim atau boleh di luar juga, gitu ya. Dan waktu pengumpulan. Jadi ini selamat untuk Bapak dari SMK mana nih? SMK Waki Wira Bakti Denpasar ya. Iya, selamat untuk pertanyaannya, dan yang lain yang belum juara tetap semangat untuk bertanya ya, karena setiap pertanyaan nanti setiap pertanyaan yang menarik tentu kita akan kasih apresiasi ya. Apresiasinya apa? Apresiasinya kita kirim pulsa ya. Kirim pulsa ya. Silakan di chat private dari SMK Denpasar tadi kepada admin nomornya yang mau dikirim pulsa. Mungkin ketua timnya atau siapa terserah ya. Iya, insya Allah kita akan kirim pulsa untuk yang pertanyaan ini. Baik, kesimpulan saja mungkin. Baik, mungkin izin Pak Hadi kesimpulan mungkin untuk materi hari pertama ini. Jadi tadi kita udah bahas mengenai ruang lingkupnya ya, ruang lingkupnya untuk desain promosi, untuk videonya, dan produksinya dan sebagainya. Itu sudah dijelaskan dengan ini, dan pertanyaan-pertanyaan juga sudah dijawab dengan baik. Tadi juga kita dapat simpulkan bahwa tempat wisata yang memang bisa kita angkat itu adalah tempat wisata yang kita harapkan yang memang belum terkenal, yang bisa menjadi objek yang bagus untuk nanti dipasarkan gitu. Jadi tidak hanya tempat-tempat wisata yang sudah terkenal saja gitu. Mau itu kearifan lokal atau misalnya kulineri atau apapun yang memang dapat diangkat kayak gitu. Dan diharapkan video ini juga sesuai dengan teknis ya. Di pengumpulannya tadi sudah dijelaskan teknis-teknisnya, dan jadi tugasnya tidak menjadi beban ya. Tidak menjadi beban. Justru ini akan menjadi step by step dari produksi teman-teman ya. Sangat penting ya, patokan untuk teman-teman memproduksi karya. Betul. Oke. Baik, sepertinya mungkin cukup ya. Cukup Pak Hadi yang untuk materinya. Siap Pak. Oke, Pak. Oke, kalau begitu teman-teman tetap stay tune aja di media sosialnya KKIC 2020 karena nanti ada update informasi selanjutnya mengenai kegiatan ini. Jadi kita juga akan informasikan juga informasi apapun di grup WhatsApp atau Telegram. Ya. Tetap semangat ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, ingat 3M ya. Sampai jumpa untuk video atau untuk materi selanjutnya di hari Jumat depan ya, tanggal 9 ya. Saya Ahmad Yusuf Asyari bersama saya Rifki Saib Nugraha undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.